Film dimulai dengan penampakan seorang ibu bersama anaknya di tepi pantai. Namun entah di mana sang suami berada. Positive thinking dong, mungkin dia seorang janda. Dan kalian? Scene beralih ke seorang mahasiswa bernama Nisa, di mana Nisa nampak buru-buru menuju sebuah kampus. Bahkan sampai Nisa salah parkir. Namun dosen yang bernama Aris ini rela berbesar hati dan mencari parkir di tempat lain. Lalu betapa terkejutnya sosok Nisa manakala orang yang dia temui di parkiran adalah dosen dia sendiri, menggantikan sosok Junaidi. Alhasil pasca mengajar selesai, Nisa bergegas meminta maaf. Mau minta maaf Pak, soal yang tadi. Itu loh Pak, soal yang di parkiran. Oh, itu kan juga parkiran Pak Junaidi, bukan hak saya juga. Singkat waktu, hubungan Nisa dan Aris semakin dekat. Bahkan Aris rela hujan-hujanan sekedar mengantar Nisa menuju mobil. Tentu saja Nisa mendadak nyengir layaknya seekor kuda Nil. Beralih manakala liburan semester, Aris yang dikenal dosen jomblo memberanikan diri mengunjungi kediaman Nisa. Namun sesampainya di sana, Aris disambut oleh adik Nisa yang bernama Rani. Ini Mas Aris ya? Aku Rani, adiknya Mbak Nisa. Emang Nisa punya adik toh? Bercanda. Salam kenal. Nisa yang terkejut melihat kedatangan Aris sampai refleks menjatuhkan kue. Alhasil loyang yang masih dalam kondisi sangat panas membuat tangan Aris mendadak melepuh. Aku tuh niatnya tadinya mau ngasih surprise kan. Setelah luka Aris diobati, Aris mencicipi kue buatan Nisa dan rasanya sangat enak. Seketika muncul ide di kepala Aris, ada baiknya Nisa berjualan, nanti Aris modalin sekalian beli gerobak. Singkat waktu, Aris dan Nisa telah menikah, di mana mertua mewanti-wanti Aris menjaga dan membimbing Nisa dan berharap mereka menjadi pasangan sakinah, mawaddah, dan tentu saja warohmah. Sampai pada akhirnya manakala Nisa sedang mengajar anaknya mengaji, dia mendapat telepon dari sang ibu bahwa Rani akan kuliah dan sang ibu meminta Rani tinggal bersama Nisa agar Rani terjaga dari gangguan buaya. Adikmu nggak ada yang ngawasi, tinggal sama kamu. Malam harinya sebelum mereka tertidur, Nisa meminta izin Rani tinggal bersama untuk sementara waktu. Dan pada akhirnya Aris menerima niat itu. Aris menganggap Rani seperti adik sendiri. Rani itu kan adikmu toh? Berarti adikku juga. Kita jagain sama-sama ya. Beneran Mas? Singkat waktu, Rani berpamitan kepada sang ibu untuk tinggal bersama kakaknya dan mereka tidak menyadari bahwa ini adalah awal dari sebuah bencana. Lagi Bu. Jangan aneh-aneh kalau Mbak Yumu. Hati-hati. Sampai pada akhirnya setelah makan malam selesai, Aris yang tertidur lalu terbangun untuk sekedar minum air putih. Dan alangkah terkejutnya sosok Aris manakala melihat iparnya berpakaian seksi. Mas. Keesokan harinya Aris mengajar seperti biasa. Bahkan Rani juga adalah mahasiswanya dan keberadaan mereka yang tinggal satu atap membuat rekan mahasiswa lain merasa iri. Tak lama setelah itu, manakala sosok Rian datang, Rian terindikasi melakukan pelecehan pada Septi dan Nisa. Alhasil keributan di antara mereka tidak terhindarkan lagi. Kenapa sih? Jangan kurang aja dong. Ayo sekali lagi kau berani. Lu nggak tahu gua siapa? Emang siapa? Sok penting. Malam harinya Aris mewanti-wanti agar segera melapor kepada dirinya apabila Rian datang mengganggu lagi. Rian adalah keponakan rektor dengan attitude yang sangat buruk. Scene beralih manakala Rani asik bermain sabun, seketika keran air mendadak rusak. Alhasil dengan niat mencari budenya itu, Rani terpaksa keluar memakai handuk dan berpindah mandi di kamar kakaknya. Tapi tak lama setelah itu, Aris pulang bersama anaknya yang sudah tertidur. Dan betapa terkejutnya sosok Aris manakala Rani ada di kamarnya dalam balutan handuk.
Malam harinya, Aris dan Rani sama-sama gelisah memikirkan momen itu. Bahkan Aris sampai kesulitan untuk tidur walaupun sekarang sudah larut malam. Keesokan harinya, manakala Rani mengunjungi perpustakaan seorang diri, tiba-tiba suasana gelap seperti mati lampu dan nampak beberapa sosok lelaki yang datang mendekat. Namun secara kebetulan Aris menuju perpustakaan dan mendengar suara kegaduhan wanita. Alhasil pertarungan dosen melawan mahasiswa tidak terhindarkan lagi. Aris mencoba menenangkan Rani yang dilanda trauma. Lalu Aris juga berjanji Rian dan kawan-kawan akan dihukum seberat mungkin. Dan tenanglah, mulai hari ini AA Aris akan selalu melindungi Rani. Keesokan harinya, Rian dan kawan-kawan terkena hukuman. Bahkan rektor berterima kasih atas laporan Aris. Dan di sisi lain, Septi juga mengungkapkan kekagumannya akan sosok Aris itu. Scene beralih di mana Aris sedang membenarkan keran air di kamar mandi Rani. Dia tanpa sengaja menarik selang air itu. Alhasil terjadi adegan horor di mana mereka sama-sama basah. Bisa juga benerin keran gitu loh. Belum selesai sampai di situ, di mana Rani tanpa sengaja terpeleset. Sontak Aris refleks menahan Rani. Alhasil mereka berpandang-pandangan layaknya FTV SCTV. Lambat laun bisnis kue Nisa semakin berkembang, bahkan akan membuka cabang di Jogja. Sementara itu Aris yang sedang mengantar Rani pulang. Tapi sebelum itu mereka akan check in ke hotel. Kalau kamu nggak mau, kita pulang aja. Ya udah, kita pulang ya. Mau mas. Mau check in? Aris meminta Rani menuju kamar terlebih dahulu. Dia akan menyusul 3 menit kemudian. Sementara itu dalam perjalanan, nafsu yang sudah diubun-ubun membuat Aris makin tidak sabar. Nggak akan lebih cepat juga. Aris yang gemetaran sampai di depan pintu. Lalu Rani membukakan pintu. Alhasil tak lama setelah itu terjadilah adu gabrut epik yang mereka inginkan. Sesampainya di rumah, Nisa bercerita tentang kemajuan bisnisnya itu dan dia terpaksa harus bolak-balik Semarang Jogja demi memantau itu semua. Nisa sangat khawatir Aris semakin tidak terurus. Singkat waktu, manakala Nisa pergi ke Jogja dan setelah menidurkan Raya anaknya, Aris dengan muka tersenyum segera menuju kamar Rani dan lagi-lagi terjadilah adegan yang mereka inginkan. Scene beralih manakala bulan Ramadan telah tiba. Sebelum mereka sahur, mereka menyempatkan diri berkeringat bersama. Dan setelah itu Rani mengganti namanya di kontak Aris dengan nama Junaidi. Kamu usil banget tau gak? Tanpa mereka sadari, Nisa tiba-tiba pulang. Namun setelah memastikan keberadaan anaknya, Nisa melihat Aris masih tertidur. Namun tanpa Nisa sadari, Rani sedang bersembunyi di kolong kamar. Singkat waktu, Asri sang ibu mulai curiga pada anaknya itu. Manakala momen lebaran tiba, di mana tatapan mata Rani pada Aris seperti tatapan seseorang yang haus kasih sayang. Ojo aneh-aneh rumah Mbak. Sampai pada akhirnya
manakala Raya sedang asik bermain game, tiba-tiba HP berbunyi telepon dari Pak Junedi. Dan setelah telepon diangkat, anehnya justru suara wanita. Belum selesai sampai di situ, manakala Raya bercerita tentang kejadian aneh telepon dari Pak Junedi, membuat Rani dan Aris mendadak salah tingkah. Tadi Pak Junedi telepon deh, suaranya kayak perempuan. Halo, di mana Mas? Kecurigaan Nisa berbuah curhatan pada sosok Manda, di mana Manda menyarankan Nisa terus waspada dan bahkan tidak apa-apa mengecek dan membuntuti suaminya itu. Semoga kecurigaan Nisa tidak benar adanya. Makin menarik manakala Nisa tiba-tiba muncul di lingkungan kampus, padahal dia sudah janjian dengan Rani. Alhasil Rani mendadak bete karena sosok yang dia cintai tidak kunjung datang. Ada yang telepon tuh, Mas? Kok nggak diangkat? Udah, nanti aja gampang. Nampaknya Pak Junedi sudah mengetahui semua kebusukan Aris, di mana dia sempat bersandiwara namun tetap kesal pada Aris dan keceplosan ASU. Saya makan lagi. Mari. Dan benar adanya, tanpa mereka sadari, Junedi melihat pertemuan Aris dan Rani di dalam mobil. Dan di momen inilah mereka sepakat untuk hati-hati dalam bertindak, jangan sampai kemaksiatan ini terbongkar. Naluri Nisa semakin merontak manakala Aris mendadak menginap semalam di sebuah hotel. Dan keesokan harinya, alangkah terkejutnya sosok Nisa manakala atas nama Aris tidak ada di daftar tamu. Lalu setelah itu, Atas nama tersebut tidak ada yang menginap di sini. Junedi Prawito. Mbak Nisa, ini mesti ada kencan buta ini. beruntung sekali Junedi masih berkenan menutupi aib rekannya itu. Malah Aris memberi kabar bahagia bahwa Aris sekarang diangkat menjadi kabid pendidikan. Ini berita bagusnya. Aku ditunjuk untuk menjadi kabid pendidikan yang baru menggantikan Pak Junedi. Dan ternyata alangkah terkejutnya kita semua, karena semua yang terjadi ini adalah ide dari Rani. Rani juga yakin Nisa akan menyusul ke hotel. Alhasil sejauh ini mereka semua masih aman. Namun sesampainya di kampus, Junedi yang tidak ingin ikut campur mencoba mengingatkan Aris tentang kebohongan yang dia lakukan, dan jangan sampai semua ini berujung kehancuran rumah tangga. Namanya kebohongan itu tidak pernah berdiri sendiri. Jangan sampai ipar jadi mau. Sampai pada akhirnya Aris tidak mengangkat telepon. Nisa menelpon Rani, dan alangkah terkejutnya kita semua karena perselingkuhan mereka masih berlanjut. Kamu telepon, Mas. Lagi sama Rani ya? Menuju ini sayang, perpustakaan. Kamu bisa tolong jemput Raya, Mas? Ya wes, kamu hati-hati ya. Love you. Dan pada akhirnya kebodohan terjadi di sini, di mana dosen lulusan S2 luar negeri ini tanpa sadar tidak menutup telepon. Alhasil semua obrolan Aris dan Rani yang selingkuh juga didengar oleh Nisa. Hei, ya. Alangkah hancurnya hati seorang istri, di mana sosok yang dia hormati, sosok yang dia kagumi, tega berselingkuh bahkan dengan adiknya sendiri. Dan untuk dijadikan bukti, Nisa merekam semua itu. Gak mau. Lalu sesampainya di rumah, Nisa yang selama ini memendam kecurigaan melampiaskan semua amarahnya kepada Aris itu. Padahal di momen ini Nisa lah yang membukakan pintu dosa. Namun Aris juga bodoh karena membiarkan dosa itu terjadi. Kamu tuh kenapa sih? Jangan cemburu-cemburu toh. Raniku sayang. Jadi Rani, Mas. Itu enggak serius. Kamu yang ngizinin Rani tinggal di rumah ini kan? Setelah kamu selingkuhi aku, tidur sama adik aku, sekarang kamu nyalain aku? Emosi Nisa makin memuncak manakala membayangkan kemaksiatan Aris dengan adiknya sendiri. Bahkan dia mulai jijik dengan rumah yang dia tempati, rumah yang seharusnya menjadi surga. Tuh aku ke Jogja kemarin. Aku lagi di sini sama dia.
Di momen ini Nisa tidak menjadi ODGJ saja sudah termasuk bagus, di mana dia menemukan gelang milik adiknya di kolong kamar. Nisa menyimpulkan Aris dan Rani berselingkuh di ranjang miliknya. Bubur sudah menjadi nasi, kehormatan Aris sudah ternoda. Kini Aris dibayangi penyesalan, keluarganya akan hancur, jauh dari anak istri, dan karirnya sebagai dosen juga akan tamat. Nisa mulai bingung untuk melangkah. Di sisi lain impiannya memiliki toko kue besar sudah terwujud, namun kehancuran rumah tangga ini sudah di depan mata. Terus sekarang kamu kemana? Namun kamu Makin memuncak manakala Nisa pulang kampung Salatiga. Nisa melabrak Rani. Belum sampai di situ, di mana ibu Rani juga mengetahui aib keluarga ini. Alhasil keributan keluarga ini tidak terhindarkan lagi. Ini salah ibu, nak. Ibu berdosa sama kamu. Kok ya kamu bisa setega ini? Di mana hati kamu? Pernah segagal ini jadi orang tua? Gak bisa bayinya kan, Bu? Ibu Asri yang melihat pertengkaran anaknya merasa gagal memimpin keluarga. Alhasil beban yang sudah sampai di ubun-ubun membuat Asri mendadak pingsan. Jalan terbaiknya apa, Dok? Beruntung sekali setelah melakukan operasi, ibu berhasil selamat, namun dia mengalami gangguan ingatan. Karena melihat kondisi ibunya itu, Nisa terpaksa masih seatap dengan suaminya itu. Dan di tengah badai yang menimpa keluarganya, omset penjualan kue justru semakin meningkat. Rame terus. Aris bisa tega ya sama aku. Nisa mencoba muhasabah diri, bahkan Aris juga menyatakan bertobat. Namun nasi sudah menjadi bubur, Aris sudah pasrah dengan semua cobaan ini. Air mata Pak dosen kembali menetes manakala sang anak sedih melihat ibunya yang selalu saja menangis. Raya ingin bapak dan ibunya kembali ceria seperti dahulu lagi. Aku nangis juga. Kelilipan sayang. Scene beralih manakala Nisa sedang mengaji, Aris sedang menidurkan anaknya. Mereka sama-sama dikejutkan dengan suara Rani yang sedang mual-mual dan muntah-muntah. Dek, kamu hamil? Emosi Nisa kembali memuncak. Nisa kembali menyalahkan Aris, di mana Aris telah menghamili adiknya itu dan keluarga ini diambang kehancuran. Inilah pentingnya ilmu agama, pentingnya mempelajari ilmu pernikahan agar akal sehat lebih dominan ketimbang nafsu. Aris tentu menyesal karena enaknya sebentar tapi dampaknya sangat fatal. Pertengkaran mereka mendadak terhenti manakala suara lembut sang ibu kembali memanggil, dan setelah mengucapkan kalian bersaudara, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ibu Asri yang mereka sayangi telah tiada. Setelah pemakaman sang nenek, Raya tak kuasa menahan tangisnya dan Raya ingin keluarganya seperti dahulu lagi. Namun ibarat kertas yang sudah diremas-remas, mustahil kertas itu akan kembali halus. Rani yang sudah malu di acara pemakaman, sementara Nisa juga tak mampu. Manakala kakak Aris juga muncul di pemakaman, Nisa terpaksa bergegas pergi. Singkat cerita, Aris mencoba memperdalam ilmu agama. Rani rutin mengecek kehamilannya, sementara usaha kue Nisa terus berkembang. Bahkan Nisa masuk tabloid wanita sukses. Aku suka banget nih, cantik banget. Ya nggak apa-apa. Dan di akhir cerita, Nisa menyesal telah membukakan pintu dosa, tapi tidak ada kejadian tanpa ada hikmahnya. Kelak Nisa berharap Raya tumbuh menjadi wanita berpendirian dan matang dari ilmu agama.